Assalamualaikum Bu Andre, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yaro, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah Bu Andri ini, apa namanya, ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya itu bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apa biar ada waktu? Insya Allah Bu, saya ada waktu dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu saya kok. Ya alhamdulillah. Terima kasih Bu Yaro sebelumnya. Jadi begini loh, beberapa hari ini belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang juga sih. Kak, ya begitulah Bu. Oh gitu ya Bu. Eee, jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu Andri dan kira-kira apa Ibu Andri, yang diharapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Ya saya harap saya bisa mendapatkan ketenangan setelah saya bercerita kepada Biaro. Baik, kira-kira masih ada yang lain nggak yang Ibu, ingin dapatkan dari pembicaraan ini? Ya, saya berharap bisa dapat solusinya, Bu, untuk mendapatkan dari Baik. solusi masalah saya. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin ya robbal alamin. Rabbil Jadi, alamin. permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan bisa diceritakan dengan saya. Begini Bu Yaro, saya tuh punya murid yang sering sekali membolos. Hampir tiap hari dia tidak berangkat sekolah. Oh, begitu. Kira-kira apa yang membuat anak tersebut sering bolos ya, Bu? Ya, dia itu paling suka pembelajaran praktik, Bu. Padahal kan pembelajaran itu kan tidak setiap hari dipraktekkan ya, Bu ya. Tapi dia Iya. berangkatnya cuma kalau ada praktik aja. Oh, jadi masalahnya begitu. Baik, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu Andri lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Ya saya sudah melakukan pendekatan persuasif sih dengan anak tersebut. Bahkan saya sudah ke rumahnya, menemui orang tuanya. Respon orang tuanya nggak begitu ini respect Bu. Terus tidak ada dukungan juga dari orang tuanya karena ketika saya ke rumahnya nanti orang tuanya cuma mau bilang ya dia nggak berangkat sekolah karena udah pinter Bu gitu. Jadi tidak ada respect yang baik gitu dari orang tuanya gitu loh. Berangkat sekolah itu orang tuanya udah tahu dia mau berangkat atau tidak. Ketika dia berangkat pun seringnya itu kalau bapaknya di rumah Bu. Bapaknya itu Oh. nelayan. 3 minggu sekali baru pulang. Ya berangkatnya kalau pas bapaknya di rumah aja. Sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah bagus sekali, Bu. Kemudian, soal output, Bu, menurut Ibu Andri bagaimana hasilnya saat Bu Andri melakukan pendekatan ke anak tersebut dan menemui orang tuanya? Yo, setelah saya melakukan itu semua tadi ya ada peningkatan sih selama sekitar 1 minggu bahkan pernah 2 minggu berturut-turut dia masuk. Tetapi setelah itu dia kambuh lagi, bolos lagi. Seperti itu dan seterusnya. Oke. Bu Andri masih ingat bahwa untuk menciptakan sekolah yang nyaman itu tidak hanya dari wali kelasnya, Bu, atau di dalam kelas saja, tetapi lingkungan sekolah juga sangat berpengaruh. Oh iya ya Bu, saya kok nggak kepikiran ke sana ya. Ya ya ya. Saya masih fokus pembelajaran saya aja sih selama ini. Oke. Nah, itulah Bu, pentingnya berkolaborasi dengan semua pihak untuk membicarakan permasalahan ini dan menemukan solusinya tentunya. Anak tersebut kan sudah nyaman sama Bu Andri karena sudah berani jujur dan mau bercerita banyak dengan Bu Andri, tetapi kemungkinan di lingkungan sekolahnya yang memang anak tersebut belum merasa nyaman, Bu. Selain itu, coba Ibu Andri atau guru yang lain memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada anak tersebut. Misalnya dengan anak tersebut dijadikan apa namanya, koordinator misalnya kebersihan atau mungkin diberi tanggung jawab menjadi petugas upacara, itu misalnya seperti itu. Dengan hal tersebut anak akan merasa
bahwa anak tersebut diakui keberadaannya dan merasa dipercaya sama ibu guru atau bapak gurunya. Dengan begitu, anak nanti akan merasa nyaman dan diharapkan nantinya mau berangkat sekolah setiap hari. Iya ya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih Bu Yaro. Terus saya sudah merasa agak nyaman sih. Dan insya Allah akan segera saya bicarakan dengan pihak sekolah juga agar masalah ini segera terselesaikan. Paling tidak ada bantuanlah dari teman sejawat atau kepala sekolah ya, gitu. Ya, mudah-mudahan cepat terselesaikan ya, Bu. Iya Bu, terima kasih. Amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Bu Andri selanjutnya? Saya sih berniat menemui kepala sekolah, rekan-rekan guru, untuk membicarakan hal ini. Paling enggak kepala sekolah inilah maksudnya entah itu memberikan solusi apa atau memberikan surat peringatan atau bagaimana agar anak itu bisa berubah begitu loh Bu. Oh iya iya. Sebuah rencana yang bagus Bu ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya saya juga berencana menemui anak itu lagi sih Bu. Ya paling tidak saya harus ke rumahnya menemui dia sama orang tuanya juga. Saya tuh akan meminta ini mulai kolaborasi lah katakan dengan orang tua. Kepala juga bagaimana mendidik anak yang baik, memberi pengertian dia gitu loh. Jangan hanya saya yang memberi nasihat begitu Bu. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan yang Ibu selanjutnya lakukan? Ya saya harus ini menciptakan lingkungan yang nyaman paling enggak. Kalau dia memang sukanya yang praktek-praktik, ya paling tidak tiap hari saya harus inilah memasukkan sedikit-sedikit praktek, maksudnya pembelajaran agar ini ya, nggak bosen lah maksudnya tidak hanya melulu kegiatan pembelajaran seperti biasa. Jadi biar dia ada motivasi berangkat sih, itu aja. Wah, subhanallah luar biasa Bu ya. Langkah penyelesaian yang Ibu Andri ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Ya, alhamdulillah syukurlah Bu. Jadi sekarang saya juga merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dan penyelesaian permasalahan ini. Soalnya ini termasuk pengalaman saya yang paling susah tahun ini. Ya, alhamdulillah ya Bu, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu Andri sudah merasa lega, nggih. Terus dari yang sudah Bu Andri rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Andri lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Adakah batasan deadline waktunya misalnya? Ya itu secepatnya aja ya Bu, secepatnya akan saya eksekusi. Saya juga akan menghadap ke sekolah insya Allah besok atau lusa. Saya akan menemui anak tersebut dan orang tuanya di rumah lagi. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Andri dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Dukungan yang saya butuhkan ya ini harus selalu berkomunikasi langsung sama kepala sekolah, sama rekan-rekan sejawat, menciptakan lingkungan yang nyaman di sekolah, bagaimana mereka itu maksudnya mendukung saya gitu loh. Ketika saya melakukan sesuatu hal untuk membuat anak itu nyaman, tertarik, teman-teman guru dan kepala sekolah juga melakukan hal yang sama seperti itu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu Iya. Andri, juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman tentunya. Oke, amin amin. Terima kasih atas masukannya, Bu. Saya Ya jadi lega. sama-sama Bu Andri. Semoga saya bisa menjadi teladan yang baik sih buat anak didik saya ya. Seperti itu. Mohon Iya Bu. maaf kalau kebetulan ada janji. Ini anak-anak saya mau persiapan latihan upacara juga, Bu, di hari Senin. Terima Oh kasih ya, iya, Bu. iya silahkan silahkan Ibu Andri. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Uh, bagaimana tadi Bu coach yang saya lakukan? Baik sih, bagus. Cuma maaf agak sedikit kaku ya. Iya, karena ini direkam ya Bu ya, jadi agak sedikit iya, kalau direkam itu kan jadi ini ya, ada rasa groginya, ada rasa Iya takutnya gitu Bu emang, ya, iya. takut salah ngomong gitu ya. Ya Iya terima gitu. kasih atas masukannya Bu Andri, semoga Saya di sendiri juga kemudian nanti hari setelah jadi coach nggak tahu gini gimana. Kadang memang blank. iya. Nanti semoga kedepannya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi Bu ya. Bahasa Ibu bagus, memang maksudnya lembut tapi maksudnya masih agak kaku gitu loh maksudnya. Nggih. Kayak ya seperti itu Kalau aja. ini sudah sesuai dengan alur tirtanya belum ya Bu Ya ya? kalau ditanya sih sudah Bu, sudah ada tujuannya, identifikasi, udah masuk rencana itu apa tadi rencana aksi ya, terus tanggung jawabnya juga udah ada sih, tersirat lah katakan. Nggih. Terima kasih Bu Andri ya atas masukannya. Semoga Iya nanti sama-sama. saya bisa menjadi coach yang baik, yang lebih baik lagi dan tidak kaku tentunya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Bu, sama-sama belajar. Saya sendiri juga tadi Nggih. agak gelagapan. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Yaro. Oke. Oke, selamat sore Bu Yaro. Sore Bu Andri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Oke Bu Yaro, kita langsung bincang-bincang aja ya. Siap Bu. Sebelum kita mulai, bagaimana sih perasaan Bu Yaro menjelang pertemuan kita ini? Ada hal khusus yang ingin Bu Yaro sampaikan kepada saya? Sejujurnya saya ini gini loh Bu, merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi untuk lebih efektif Bu. Oke. Saya menghargai kejujuran Bu Yaro. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Bu ya. Ya. Apa ada hal khusus yang ingin dibahas yang mendalam Bu? Dari pembicaraan kita? Ada Bu, gini loh Bu, saya ini mempunyai murid yang memang murid tersebut itu sangat pemalu sekali. Dia itu nggak mau berbicara dengan teman yang lain, hanya sama satu bangkunya saja yang mau berbicaranya. Kadang bersama saya saja ini kalau bicara pelan banget, suaranya itu lembut banget, nggak kedengeran sama yang lain. Saya itu harus selalu mendekat gitu ya Bu ya. Dan dia itu kalau misalnya ada tugas presentasi atau mungkin maju ke depan itu wah susahnya minta ampun Bu, nggak mau, memang nggak mau berbicara di depan gitu. Rasa percaya dirinya itu sangat kurang Bu. Oh, dia berarti anaknya itu pinter tapi cuma kurang rasa percaya diri ya? Iya Bu. Oke. Terus tujuan akhirnya Bu Yaro itu sebetulnya apa? Maksudnya ketika Bu Yaro mengajak saya berbicara ini sebetulnya yang ingin Ibu ini ambil dari pembahasan kita tujuannya itu apa? Saya menginginkan murid saya itu menjadi anak yang percaya diri di depan murid-murid yang lain, bahkan nanti kalau bisa karena kan anak tersebut sebenarnya pintar ya Bu ya, bisa diikutkan untuk mengikuti lomba mewakili SD-nya itu Bu harapan saya. Oke. Berarti ingin mengikut lomba. Sekarang mah ini ya berarti nanti Bu Yaro itu lebih menjadi guru yang katakan bisa nyaman di depan dia anak tersebut. Jadi ketika itu maksudnya konteksnya Bu Yaro ingin dia itu melakukan apa sih? Kalau yang saya inginkan itu ya tumbuh rasa percaya dirinya Bu. Dan enggak, maksudnya tumbuh rasa percaya diri ketika apa dulu maksudnya? Kan ada nih misalnya saya ingin dia percaya diri di depan kelas atau apa misalnya. Konteksnya di sini tuh pingin rasa percaya diri di dalam
kelas ketika pembelajaran atau saat pidato atau apa maksud saya? Iya. Konteksnya dalam hal apa dulu? Yang terlebih dahulu itu kan di dalam kelasnya dulu, Bu. Itu kan, Oh, ya. ya Oh, ya. awalnya. Nanti Ya. setelah itu harapannya saya, kalau di dalam kelas itu sudah ada rasa percaya diri, nanti anak tersebut, bisa mengikuti lomba seperti teman-teman yang lain gitu, Bu. Dan, karena saya tahu anak tersebut itu sebenarnya punya kemampuan dalam bidang berpidato, Bu. Karena kalau membuat naskah pidato itu bagus sekali dan kalau misalnya disuruh maju, ke depan, itu anak tersebut memang nggak mau apa teman-teman yang lain itu mendengar, hanya bu gurunya yang mendengar. Jadi seperti berbisik-bisik gitu loh, Bu. Oh, iya. Berarti dia benar-benar malu ya, Bu, ya? Iya. Sebenarnya dia bisa mengungkapkan itu di depan orang banyak katakan, di depan teman-temannya, tapi dia tidak bisa untuk itu. Oke, berarti gini, Bu, kalau kalau menurut saya, cobalah Ibu lakukan pendekatan khusus kepada dia. Tanya, apa sih sebetulnya yang membuat dia malu begitu? Tanyakan saja dari hati ke hati. Kamu itu malunya sama siapa sebetulnya? Apa sama bu guru atau sama teman-teman? Kalau sama bu guru, kenapa? Apa kamu takut dinilai jelek atau bagaimana? Terus kalau sama teman-teman, siapa yang paling kamu, maksudnya yang paling membuat kamu malu untuk berbicara di depan umum? Misalnya dia itu punya rasa, maaf ya, anak-anak sekarang kan kadang ada sih yang sudah punya rasa terhadap temannya. Oh Ketika iya, ketika dia maju ke depan dia malu tuh sama si salah satu anak itu misalnya karena dia ada rasa suka itu. Jadi timbul nervousnya. Jadi lakukan pendekatan dulu, Bu. Ditanya, mana apa maksudnya siapa yang membuat dia malu? Khusus, yang terkhusus. Kemudian kalau sudah tahu, lalu biar kan memberikan nasihat nih, sambil memberikan contoh. Terus berikan cerita inspirasi. Kalau kamu bisa berbicara di depan umum, kalau kamu bisa berani, itu nanti efeknya seperti ini. Nanti kamu akan menjadi anak yang bisa tampil di depan umum, bisa menjadi juara, ya kan? Karena dia mengikuti lomba, dia berani, otomatis kan dia dapat juara. Dia bisa dapat piagam, dia bisa sekolah di sekolah yang lebih baik lagi dan lain sebagainya. Jadi beri motivasi itu gitu, Bu. Seperti itu. iya. Ya. Terima kasih, Bu, ya masukannya dan ini semoga saya bisa nanti ke depannya bisa memberikan motivasi kepada murid saya yang spesial itu, Bu, nggih. Oke, ya. Uh, baik, kita dari solusi tadi untuk kita kan bersama-sama mengatasi hambatannya. Kira-kira kalau misalnya tadi solusi saya, Ibu lakukan, hambatannya apa kira-kira? Hambatan yang ini, yang saya kira-kira itu yang saya dapatkan kalau hambatan itu sih dari diri anak tersebut, karena memang keluarganya itu juga sama, Bu, seperti itu, intinya tidak bersosial dengan tetangga-tetangganya gitu, sangat pendiam sekali, Bu. Itu Berarti unsur dari latar belakang keluarganya juga iya, ya? dari Oke. keluarga juga. Dan sekarang ini kita merancang aksi nyatanya kira-kira nanti tujuannya Ibu akan melaksanakan apa gitu setelah ini? Kalau setelah ini yang akan saya lakukan, saya akan, membicarakan hal ini kepada rekan-rekan guru yang lain dan saya akan, ini menggali lebih lanjut nggih dari, guru sebelumnya, terus kemudian, saya akan mencoba untuk pendekatan secara ini ya, Bu, ya, secara personal dengan anak tersebut, mungkin memberikan motivasi bahwa kamu itu bisa loh, seperti itu misalnya. Nah, Ya, ini ya akan saya lakukan itu, Bu, kira-kira. seperti itu. Jawab bisa ya, Bu? Insya Allah. Nantinya Ibu bisa lakukan itu bersama teman-teman ya. Iya. Nanti itu menjadi bukan hanya tanggung jawab Bu Yaro, tapi juga tanggung jawab rekan-rekan sejawat juga kepala sekolah agar anak itu bisa digotong, ditingkatkan lagi. Karena susah Bu, anak yang sebetulnya punya kemampuan tapi dia nggak punya kemauan. Dia punya rasa malu itu
memang agak sulit sekali ibarat kata membuatnya untuk bisa maju gitu. Jadi memang harus didorong, benar-benar dimotivasi, bukan hanya untuk satu orang guru, tapi oleh semua pihak di lingkungan sekolah, Bu Yara. Oke. Saya kira seperti itu, Bu Yara. Oke, Bu. Saya terima kasih sekali ya sama Bu Andri. Saya berkomitmen untuk mencari referensi pidato juga, Bu. Nanti kira-kira bisa mempersiapkan naskah pidato yang menarik dan melatih Nah, anak itu. tersebut juga, iya. Iya, Agar bagus. agar nantinya anak tersebut, oh iya ternyata saya itu bisa ya, seperti itu, Bu. Iya, bagus. Bagus sekali Bu Yara idenya. Jadi selain untuk menumbuhkan rasa itu tadi dengan cara-cara yang seperti saya ceritakan tadi, juga Bu Yara harus referensi pidato-pidato yang bagus, kemudian diajarkan ke anak tersebut. Lalu dilihatkan atau bisa dicarikan video-video kan, ditontonkan. Nih kamu kalau bisa nanti seperti ini. Kamu bisa jadi seperti ini. Nah, manfaatnya apa saja nanti diterangkan seperti itu. Oke, begitu Bu Yara. Iya Bu Andri, terima kasih. Bagaimana, sudah cukup? Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Andri, terima kasih atas solusi-solusi yang diberikan dan semoga kedepannya saya bisa menerapkan di anak tersebut, kedepannya anak tersebut menjadi anak yang percaya diri dan harapan kedepannya anak tersebut bisa mewakili sekolah kami dalam mengikuti Amin, lomba bagus. karena memang anak tersebut punya Ya, potensi. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Andri. iya sama-sama. Ya. Gimana refleksinya? Waduh, saya keluar skrip semua ini. Gak bisa saya keluar skrip. Ya kalau dari segi kemampuan berbicara di depan itu Bu Andri luar biasa, kalau saya masih belajar Bu. Kalau jenengan kan udah semua. udah langsung gitu Bu ya. Kenapa? Kalau jenengan kan sudah langsung lancar sekali Bu, nggak ada grogi-groginya seperti saya. Kalau saya saya apalagi direkam ya. Ya maksudnya sebetulnya untuk materi saya sih kurang ini karena semoga kekurangannya saya semoga saya bisa belajar banyak dari Bu Andri lah untuk berbicara di depan. Yang penting itu tenang. Kalau soal hafalan atau kemampuan materi itu sebetulnya saya juga masih kurang banyak. Cuma karena tenang aja jadi mengalir aja dah gitu. Ini yang umpan dari saya sebagai coach Bu ya. Ya. Saya banyak mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Terima kasih atas solusinya, dan ini saya ada gambaran apa yang akan saya lakukan dan saya sudah merasa sangat lega Bu. Karena permasalahan yang saya hadapi ini sudah tidak terpikir terus, karena kita kalau mempunyai masalah kan selalu terpikir terus ya Bu ya. Dan ini alhamdulillah saya membicarakan dengan Bu Andri, nantinya insya Allah solusi-solusi yang Ibu Andri berikan akan saya terapkan dan mudah-mudahan itu berhasil Bu ya. Amin ya, semoga bisa dan menambah maju sekolah ya, jadinya kalau anak itu benar-benar go on gitu ya. Saya juga terima kasih sudah mendapat masukan secara coaching. Tadi saya coach dengan jenengan itu juga saya juga terima kasih sudah mendapat masukan bahwa iya memang anak yang seperti itu tadi memang harus diberi tanggung jawab ya. Diberi tanggung jawab agar dia merasa saya dibutuhkan gitu ya. Agar dia merasa kalau nggak ada aku nggak bisa gitu ya gitu. Harus dibegitukan. Tapi jika harus bareng-bareng ya satu sekolahan sama-sama memperlakukannya seperti itu. Terima kasih atas sarannya, atas masukannya.
Ya, Insyaallah akan saya karena lakukan. gini Bu ya, kita saja yang di situ notabene sebagai guru Bu ya, kan dimanapun Iya. lah nggak di pekerjaan kita, dimanapun mungkin di lingkungan masyarakat atau di rumah kalau kita merasa dihargai, merasa Iya. keberadaannya itu ada, itu kan sangat senang sekali nggih. Iya. Itu kita Dikasih terapkan tanggung dengan jawab, anak-anak. iya. Iya. Betul. Ya itu benar-benar kita butuhkan gitu. Kalau nggak ada dia Nggih. di kelas, nanti bagaimana seperti itu ya Bu ya? Oke, Iya. terima kasih masukannya. Ini Oke. yang terpenting adalah Kenapa? kita ya selalu berkolaborasi dengan yang lain, Bu, ya. Misalnya kok kita Iya bergerak jelas misalnya, itu. kalau, Saya sudah rekan-rekan kok. guru yang lain seperti, loyo misalnya, Bu, ya, kan kita tidak bisa untuk Hmm. menciptakan lingkungan yang menyenangkan, Nah itu yang Bu, nyaman kadang anak-anak. ada yang seperti itu loyo ya, capek gitu loh. Udah Nggih. ngadepin dia susah, apalagi itu guru mapel ya, ketemu sama dia itu takut sekali nggak mau masuk gitu. Ya udah, dia nggak ada nilai sama sekali. Ya saya bingung deh, harus bagaimana. Memang di hari itu dia nggak pernah masuk, menghindari guru itu gitu. Guru mapel itu. Iya. Jadi Karena susah kan anak banget. bertemunya bukan cuma kita saja, Bu, ya. Iya. Kalau kita sebagai wali kelasnya memang jamnya lebih banyak, tapi kan ada guru mapel, PAI dan guru mapel PJOK, itu kan anak harus harus misalnya dengan kita sudah nyaman, nah dengan guru yang lain kan juga Dengan harus guru yang nyaman lain kan. ya. Iya iya. Padahal kan Memang seperti karakter itu. dari gurunya kan berbeda-beda, mungkin cara cara apa, pembelajarannya Cara juga iya, berbeda. Iya. memperlakukannya, pembelajarannya juga ya. Memang seperti itu.